Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Good morning, good afternoon, good evening, students. Today, I'm going to present about entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi, semester ini saya mengajar kewirausahaan untuk kalian. Dan walaupun saya bukan pengusaha, tetapi saya memiliki semangat kewirausahaan dalam hal pendidikan. Saya adalah seorang pendidik, seorang dosen, dan saya sudah menekuni profesi ini lebih dari mungkin 25 tahun. Dan itu tidak mungkin bisa saya lakukan jika saya tidak memiliki jiwa wirausaha, tetapi jiwa wirausaha itu berbeda dengan wirausaha yang mungkin ada di dalam benak kalian, bahwa wirausaha itu selalu terkait dengan bisnis, terkait dengan perusahaan, mendirikan startup bisnis atau mendirikan usaha sendiri yang akhirnya kalian punya perusahaan sendiri, punya usaha sendiri, dikembangkan sendiri, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar dari pakar-pakar yang nanti kita undang. Mungkin tidak secara langsung kita undang, tetapi kita mengundangnya dari media sosial, ya, dari YouTube atau dari semua presentasi-presentasi mereka yang sudah direkam dan dipublikasikan. Ada banyak pengusaha yang memberikan success story yang nanti bisa kita pelajari tips dan triknya bagaimana mereka akhirnya sukses menjadi pengusaha. Nah, kalian adalah mahasiswa bahasa Inggris yang secara konsep teori akan diarahkan menjadi guru bahasa Inggris, tetapi universitas dan program studi menyadari bahwa sebenarnya tidak semua dari kalian ini benar-benar pengen jadi guru. Maka kita mencoba untuk memberikan sedikit bekal pengetahuan, walaupun itu bersifat teoritis, tentang bagaimana seandainya kalian nanti terjun di bidang kewirausahaan atau menjadi wirausaha. Coba sih, berapa dari kalian yang pengen jadi guru? Angkat tangan. Ya, paling tidak sampai dari 10 mahasiswa atau 20 mahasiswa, nggak sampai 5 atau 4 gitu ya. Yang lain pasti ingin kerja di perusahaan asing, kerja di tourism and hotels. Banyak alumni kita yang kerja di bank, di media, di televisi, di ya kanal-kanal internet, media sosial. Tetapi bekal mereka diperoleh secara sebagian besar mungkin secara di luar dunia akademik, di luar jam kuliah, ya. Nah, kita mencoba untuk memberikan bekal itu, dan kalian nanti kita minta untuk membuat business plan, membuat proposal wirausaha, apapun, ya. Tentu saja kita lebih senang sebenarnya kalau bidang kewirausahaan Anda nanti ada aspek-aspek pendidikan, ada aspek-aspek keilmuan yang Anda pelajari, yaitu bidang pendidikan bahasa Inggris. Misalnya bikin kursus atau bikin bimbingan belajar atau lembaga penerjemah atau penulis atau penerbit
yang ada sisi-sisi dunia pendidikan bahasa Inggrisnya. Tetapi jika tidak juga nggak apa-apa. Kalaupun Anda fokus di dunia kuliner, kafe, jualan apa, buka restoran, buka hotel, buka kos-kosan, ya monggo, silakan. Tetapi ada spirit, ada semangat, ada teori yang akan kita bagikan pada kalian, ya. Baik, saya barusan mengirimkan di Google Classroom ya. Apa yang kalian pelajari dalam satu semester sudah banyak sekali buku di situ, termasuk juga rencana kuliah semester atau RPS. Apa yang harus Anda lakukan dalam satu semester? End produknya adalah business plan ya. Tetapi kan ada tugas terstruktur, ada tugas kelompok, ada mid semester yang kalian harus lakukan itu dan semua terkait dengan rencana kalian menjalankan bisnis. Baik bisnis yang simple maupun yang besar sekali. Anda pengen bikin rumah sakit, apotek, bikin mempekerjakan dokter spesialis, itu urusan Anda. Kami hanya akan memantau bisnis plan Anda dari teori-teori kewirausahaan yang kami bagikan baik di buku maupun di perkuliahan. Nah, saya akan membagikan sebuah layar ya. Nah, tidak banyak, walaupun saya punya banyak layar, banyak slides ya. Tetapi mungkin saya hanya akan membagikan beberapa slide saja. Nanti slide seutuhnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya selalu memulai dari definisi. Apa sih kewirausahaan itu? What is entrepreneurship? Apa sih kewirausahaan? Kalau kita bicara kewirausahaan, kalian mungkin membayangkan jualan ya. Jualan cilok, jualan bakso. Di samping fakultas kita ada bakul bakso yang laris kan. Nah, apakah itu bisnis? Apakah itu entrepreneur? Mungkin dalam hal-hal tertentu iya, tetapi itu bukan bisnis, itu jualan, itu dagang. Kalau bisnis itu ada yang namanya business plan, ada perencanaan, ada marketing, ada financial analysis, ada banyak hal yang Pak Bakul Bakso itu nggak tahu. Jadi Anda tanya, Pak, bisnis plan-nya dalam 1 tahun targetnya apa? Dia kan diam, nggak tahu. Apa, Mbak? Or you ask him about what is your financial projection for next year. Target Anda dalam 1 tahun ini bagaimana, Pak Bakso? Dia nggak punya target. Ya tiap hari ya begitu. Nah, sementara bisnis itu ada target, ada financial planning, ada human resource development, ada innovation. Dia nggak ada inovasi kan, baksonya dari dulu ya seperti itu. Walaupun baksonya enak. Jadi begini, entrepreneur adalah creation of economic value. Jadi itu kurang kata off ya, creation of economic value. Proses menciptakan nilai ekonomi. Tolong perhatikan antara nilai dan harga itu beda. Jadi kenapa bukan economic price, tetapi economic value? Karena Anda menciptakan bukan hanya uang, tetapi juga nilai. Anda paling gampang gini aja deh. Kalau ada lukisan, itu Anda membeli nilai, tidak membeli dengan harga. Lukisan itu punya harga, tetapi dia lebih pada nilai. Keindahan, estetika, kesan yang diciptakan, kenangan yang ada, itu value. Saya misalnya tidak mendapat banyak uang dari
membimbing skripsi atau mengajar. Tetapi ada value ketika mahasiswa saya nanti akhirnya bisa menjadi guru atau buka kursus yang bisa menghidupi keluarga dan saudara-saudaranya, itulah value. Atau di sini ada misalnya orang yang menanam pohon di ladang tandus, kemudian 10 tahun kemudian lahan itu menjadi subur dan banyak buah, banyak sumber air yang bisa diambil dan tidak ada tanah longsor dan erosi dan banjir, maka itu value. Apakah dia punya jiwa kewirausahaan? Ya, kewirausahaan sosial. Ini yang disebut social entrepreneurship. Nah, good and services. Anda menjual nilai menjual barang dan jasa, saya sebagai guru menjual jasa dan menjadi agen ekonomi. Kalian kalau nanti bikin bisnis plan, Anda akan menjadi agen ekonomi. Coba sih, berapa dari kalian yang bisnis plan-nya nanti, walaupun belum bikin ya, yang di otakmu itu, wah saya mau bikin kopi. Saya akan mempekerjakan, bikin warung kopi, tapi nah lebih bagus kalau warung kopinya itu ada literasi, ada buku-buku perpustakaan, ada sambil kursus bahasa Inggris di warung kopi. Mungkin saja. Saya akan mempekerjakan barista terbaik, atau saya akan belajar menjadi barista terbaik, atau saya sudah menjadi barista yang terkenal di Sudimoro, saya akan bikin perusahaan sendiri, atau dalam waktu ke depan ini di Sudimoro ini kafe ini akan saya beli. Itulah entrepreneurship, nilai-nilai yang kita capai dengan memiliki jiwa kewirausahaan. Oke, itu ya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian siapa itu pengusaha? Jadi individual who creates or invest in one or more businesses, one or more, one pun oke. Bakso ya bakso aja. Tapi baksomu harus punya PDB. P itu positioning. Posisinya di mana? Oh, di samping BCA. Differentiation-nya apa? Apa yang membedakan baksomu dengan bakso yang lain? Kalau mau jualan bakso ya. Apa yang membedakan kopimu dengan kopi yang lain? Apa yang membedakan puding atau brownies atau tempatmu dengan tempat yang lain? Kafemu dengan kafe yang lain. Oh, kafe saya fokus pada suara air terjun. Dikasih screen air terjun terus aja di situ, atau lukisan internasional, foto kota-kota di seluruh dunia. Itu menjadi diferensiasi. Atau nasi gorengnya pakai areng dan nggak banyak banget, porsinya cuma 1/4, jadi kalau mau nambah silakan. Tapi beli 1/4 nasi goreng 4.000-an juga boleh gitu. Misalnya, itu differentiation. Jadi it's better to be a little bit different than to be a little bit better. Lebih baik menjadi sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Itu kalau kuliner ya, kalau kursus bahasa Inggris, kalau jualan bukan jualan makanan saja, jualan jasa. Juga harus ada pembeda. Kemudian seorang pengusaha itu menikmati tantangan dan risiko. Kapan-kapan kita akan belajar manajemen risiko. Menikmati sekali risiko. Kehujanan, jalan kaki dari kos-kosan ke tempat kerja, itu dinikmati sekali. Kemudian the process of setting up a business is called entrepreneurship. Jadi kewirausahaan adalah proses untuk mendirikan perusahaan atau bisnis atau apapun, walaupun kecil-kecilan ya, jasa fotografi khusus untuk orang meninggal atau jasa orang nangis. Jadi kalau orang meninggal ada kan budaya yang
yang bagian nangis. Jadi menyiapkan orang nangis untuk orang meninggal mungkin saja ya. Atau fotografi atau make up jenazah atau apa gitu juga bisnis ya. Seorang pengusaha juga seorang inovator yang menemukan sesuatu, work smart, bekerja dengan cerdas, bukan kerja keras, kerja cerdas ya. Silakan Anda cari contoh-contoh bedanya kerja keras dengan kerja cerdas. Ada banyak sekali yang kerja cerdas, yang ringan tapi akhirnya menghasilkan. Misalnya pakai mesin sepeda motor itu dikasih rantai, terus kemudian buat menggiling beras jadi tepung dan sebagainya. Saya tidak tahu, Anda pasti pernah melihat banyak di YouTube ya. Baik, kemudian, nah ini dia. Kalian nanti akan kami arahkan untuk membuat bisnis plan. Apa saja yang ada di bisnis plan kalian? Ada analisis pasar. Saya bilang segmentasi atau apa ya? Siapa pembelinya? Kalau pembelinya, kalau lagi-lagi yang paling enak itu gambaran saya itu karena saya suka makan ya, suka kuliner ya. Jadi kalau pembelinya itu mahasiswa, ya seperti apa itu makanan yang pas untuk mahasiswa. Lakukan riset. Mahasiswa suka yang seperti apa sih? Oh, suka yang penting ada nasi, ada kuah. Kuah nggak ada sayur nggak apa-apa, yang penting dikasih seledri aja. Sop tapi cuma seledri aja. Gratis kuahnya, terus nanti Anda jualan gorengannya. Misalnya kalau bikin kafe untuk mahasiswa, warung makan untuk mahasiswa. Kalau kopi, ya, kopinya pembeli silakan meracik sendiri, bareng-bareng sama baristanya. Kalau teh, ini lemon tea, tapi lemonnya impor, bukan lemon dari Batu atau dari Poncokusumo. Lemonnya impor, jadi aromanya lebih kuat. Market analysis, tapi ada diferensiasi. Produk Anda punya pembeda, makanan Anda punya pembeda, kursus Anda punya pembeda. Apalagi fotografi Anda punya pembeda, dan pre-wedding video Anda punya pembeda. Pre-wedding spesialis terjun ke sungai misalnya atau apa. Anda buatlah sesuatu yang different ya. Kemudian business planning ada financial projection. Modal awal, kemudian setelah itu setahun dapat berapa itu ada. Yang tukang bakso tadi nggak punya financial projection. Anda harus bikin di business plan. Kemudian operational strategies. Anda bagaimana mengoperasikan, bagaimana memasarkan di media sosial, bagaimana mengundang apa itu namanya influencer, atau influencernya ya dosen-dosen yang suka kuliner seperti Pak Sugeng. Kulinernya Pak Sugeng itu spesialis. Saya tidak suka dengan rasa saja, saya suka suasana. Jadi kopi di mana-mana sama menurut saya. Ya, saya nggak bisa menikmati kopi, tapi saya membeli kopi yang tempatnya tenang, yang wifi-nya kencang, ya nggak bising, sehingga kalau Anda bikin kafe, tempat nongkrong, itu Anda harus ada riset, kemudian Anda dari riset itu Anda buat operational strategies, gitu ya. Financial management. Jadi ini satu mata kuliah sendiri kalau di Fakultas Ekonomi. Memperkirakan akan dapat duit berapa, financial forecasting. Meramal kira-kira hari ini kita dapat duit berapa ya. Financial management. Bagaimana, berapa yang ditabung, berapa yang buat modal, berapa yang buat memperbaiki, berapa yang buat pemasaran dan sebagainya harus dihitung. Walaupun nanti nggak dijalankan, memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini Anda
diharapkan nanti Anda menjadi leader. Bagaimana itu leader, Anda punya tim, karena nanti tugas-tugas, ya awal-awal tugasnya kelompok ya. Tugas kelompok untuk bikin bisnis plan kecil-kecilan. Baik teman-teman, saya kira itu untuk pengantar ya. Kita masih berbicara definisi. Nah, ada banyak hal yang harus Anda lakukan, ada semuanya di lesson plan yang coba saya bagi dulu. Oke, lesson plan-nya sudah saya bagi. Anda silakan buka di Google Classroom. Nanti kita akan bicara lesson plan dan besok Senin kita insya Allah ketemu sebentar untuk membicarakan lesson plan. Saya kira itu teori dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu. See you next time.